He's coming soon. Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha. Baik kali. Kita itu Sangat ya, istimewa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita memasuki ibadah Erev Sabat kembali. Di Sabat Shalom kita hari ini, saya memberikan judul Dafar Elohim, yaitu saya beri judul investasi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa di waktu-waktu sebelum terjadinya wabah virus COVID atau Corona, saudara, banyak orang berlomba-lomba, banyak orang yang berinvestasi, bahkan dalam bentuk usaha apapun. Bisa orang berusaha, ada yang melalui travel, usaha melalui apapun, orang mulai berusaha, saudara. Ada yang mulai tentang cara usaha kuliner, usaha toko, ada perusahaan, ada usaha juga untuk tour and travel dan sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam investasi-investasi yang mereka sudah tanam, orang nggak tahu arah ke depannya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, begitu wabah COVID ini terjadi melanda seluruh dunia, banyak yang akhirnya mengalami masalah. Banyak yang akhirnya punya perusahaan travel pun akhirnya berhenti karena tidak ada acara tour, tidak ada acara pariwisata. Ada juga yang angkutan umum mulai sepi, yang perusahaan mulai tutup karena harus mulai tidak boleh berinteraksi dengan manusia atau dengan orang secara dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, investasi yang orang tanam ternyata bisa bermasalah, saudara, saat terjadi ini. Nah, saat ini kita akan baca dulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Injil Matai, ya, kitab Injil Matai atau Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Di dalam kitab Injil Matai atau Matius, Matai pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Demikian Dafar Elohim. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di Samayim, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka sampai di sini. Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sampai 21 saja. Di situ dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeshua Mashiach mengajarkan jangan menimbun bagimu harta di bumi. Artinya kita tidak boleh menimbun harta di bumi bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan materi yang banyak, tidak. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yeshua jauh lebih mengajarkan, saudara. Kenapa kok kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi dengan berlebihan yang luar biasa? Karena tempat di bumi ini banyak ngengat dan karat, dan pencuri membobolnya. Apalagi dalam situasi seperti ini, banyak kejahatan-kejahatan yang akhirnya muncul, saudara. Banyak sekali karena dalam situasi yang sulit ekonomi. Tetapi Yeshua mengajarkan, namun kumpulkanlah bagimu harta di Samayim atau di surga, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak mampu membobolnya. Artinya tidak ada pencuri di Samayim, saudara. Karena di tempat hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Nah, Dafar Elohim, pesan kita kali ini, saudara, Tuhan mengajarkan kita tetap berinvestasi. Tidak salah kita investasi di dunia ini, saudara. Kita boleh berinvestasi apapun di dunia ini. Sangat baik karena untuk masa depan kita. Tetapi Tuhan jauh lebih mengutamakan untuk kita berinvestasi di Samayim, saudara. Investasi di dunia versus investasi di Samayim. Sedangkan di dunia ini selain ada pencuri, ada ngengat dan karat yang merusaknya. Sedangkan di Samayim tidak ada ngengat dan karat, bahkan aman jauh dari pencuri.
Dikatakan pula ayat 21 bahwa hati adalah tempat harta kita. Seringkali saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang saat mengalami aniaya atau mungkin mengalami pencurian, orang mempertahankan hartanya sampai nyawanya pun melayang. Artinya kenapa? Berarti membela hartanya itu luar biasa, saudara. Di situ juga dikatakan di mana kita mau menginvestasikan hati kita dan harta kita. Tuhan ajarkan kemana kita harus menginvestasikan hati kita ini, saudara. Seringkali banyak orang menginvestasikan hatinya satu untuk dunia, saudara. Beberapa saya kasih contoh. Orang yang menginvestasikan untuk dunia. Saya beri contoh, saudara. Contoh yang pertama adalah Esau. Esau menginvestasikan hak kesulungannya kepada dunia hanya dengan semangkok kacang merah. Artinya hanya dengan makanan hatinya diinvestasikan untuk makanan. Berapa banyak orang hanya karena makanan juga menukar imannya, saudara. Contoh yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yaitu Simson. Simson menginvestasikan hatinya untuk perempuan yang namanya Delila, saudara. Sehingga yang harusnya dia mengikat janji dengan Elohim menjadi nasir supaya dia tidak membocorkan rahasianya dalam tubuhnya, justru karena perempuan yang sudah hatinya diinvestasikan ke sana, dia bocorkan rahasia Elohim. Kemudian ada juga orang yang menginvestasikan hatinya untuk hartanya, khususnya materi dan uang, yaitu seperti Yehudas Iskariot. Bayangkan, saudara, hanya dengan 30 keping perak dia berani menjual gurunya sendiri, berani menjual rapinya sendiri, berani menjual orang yang dikasihinya, saudara. Padahal bersama-sama Yesua, kemanapun Yesua pergi, dia menjadi talmidnya Yesua. Bahkan apa yang terjadi, saudara, saat duduk sehidangan pun Yehudas Iskariot ada di sana. Tetapi hanya karena uang, saudara, hatinya digadaikan, diinvestasikan kepada dunia yang banyak ngengat dan karat. Sehingga apa dampaknya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Hak kesulungannya, yaitu milik Esau, dicuri oleh Satan, sehingga hak kesulungan menjadi miliknya Yakub. Kemudian juga Simson, yang dia menggadaikan dan dia menginvestasikan hatinya kepada perempuan, maka dia menjadi tertangkap oleh orang Filistin, saudara. Begitu juga dengan Yehudas Iskariot, karena dia menggadaikan atau menjual atau bahkan dia menginvestasikan hatinya untuk dunia melalui uang, akhirnya dia menjual, mengkhianati gurunya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita harus menginvestasikan hati dan harta kita ini? Yang pertama, kitab suci ajarkan kumpulkanlah harta kita di Samayim, atau harta kita ini kita kumpulkan di Samayim atau di surga. Kenapa Tuhan mengajarkan di Samayim atau di surga, saudara? Di dalam kitab Matius 21 dikatakan kifimhom otsareha samyiye gamlibeka. Karena di tempat hartamu berada, di situ hatimu juga berada, saudara. Artinya kalau harta kita ini kita investasikan di Samayim, pasti secara otomatis hati kita juga ada di Samayim. Amin. Artinya kalau kita menginvestasikan harta kita ini di Samayim, berarti hati kita juga ada di sana. Nah, kalau hati kita ada di sana, nggak mungkin ada pencuri yang mencuri hati kita, nggak mungkin ada ngengat dan karat yang mengambil hati kita, yang merusak hati kita, saudara. Kenapa? Karena harta kita sudah diinvestasikan di Samayim. Yang kedua, ikatkan hati kita. Hati kita ikatkan hati kita di Samayim. Hati kita diikat tapi suasana di Samayim. Sekalipun kita masih di dunia, tapi hati kita sudah terikat di Samayim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Matius 16 ayat 19, di situ dikatakan wenatati leka et matit hot malkut hasamayim et asar teishor al haaret asyur yiye basamayim
Wa et asyar tatir al-ha'aret mutar yihi basyamayim. Yang artinya, dan aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Samayim. Dan apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di Samayim. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di Samayim. Artinya saudara, kalau kita sudah mengikatkan hati kita, menginvestasikan hati kita di Samayim atau di surga, saudara, semuanya otomatis. Kita nggak mulai takut lagi, khawatir lagi dengan dunia ini. Wah, besok dengan si suasana dunia seperti ini saya harus mau ngapain. Tidak perlu takut, karena harta kita sudah diinvestasikan, sudah diikat di Samayim. Nomor satu hatinya, sehingga kekhawatiran itu hilang, ketakutan itu menjauh. Yang ada hanya sukacita dan selalu dalam ucapan syukur. Amin. Selalu mengucap syukur kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selain yang pertama kita ini mengumpulkan harta di Samayim, yang kedua mengikatkan hati kita. Wis kumpulkan hartanya di sana, hati kita diikat pula di Samayim, sehingga kita lepaskan yang berbau dunia di dunia ini. Secara otomatis yang berbau dunia, yaitu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kepahitan tertinggal di dunia ini, saudara. Nah, yang masuk ke Samayim sesuatu hal-hal yang luar biasa, kasih, penuh dengan damai sejahtera. Itulah yang masuk ke Samayim. Yang ketiga, taat dan setia sama yang punya Samayim. Taat dan setia sama yang punya surga atau Samayim, yaitu Aba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Kalau hati kita cintanya sama makanan seperti Esau, ya kita terikatnya di situ. Selalu yang dilihat makanan terus, saudara. Kenapa? Jadi tidak tahan lapar. Begitu ada orang pemakan tergoda, ada makanan enak dikit tergoda. Karena apa? Hatinya di situ. Begitu juga dengan perempuan, orang yang cintanya sama perempuan luar biasa, hatinya terikat, sehingga begitu lihat perempuan sedikit pun sudah mulai melirik ke sana ke sini. Sama seperti Simson. Begitu juga kalau orang hatinya terikat ke uang. Jadi kalau nggak pegang uang, sakit, pusing, bingung, saudara. Kenapa? Karena hatinya terikat ke uang, saudara. Nah, kalau hati kita di sini taat dan setia sama-sama, hati kita sudah diinvestasikan, diikat di Samayim, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, dan hati kita ada di sana. Yang kita pikirkan yaitu yang punya Samayim, yaitu Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Pikiran kita tidak lagi pergi ke dunia. Pikiran kita, hati kita, pikirannya hanya kepada Tuhan yang punya Samayim, yang punya surga. Dalam kitab Tehillim pasal 148 ayat 1, di situ dikatakan haleluya, halelu et Yahweh min hasyamayim, haleluhu bamromin. Yang artinya haleluya, pujilah Yahweh di Samayim. Tempatnya Bapa Yahweh di Samayim. Artinya kita disuruh memuji di sana. Pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Artinya saudara, investasikan, kita taruh hati kita di Samayim, sehingga pola pikir kita sekalipun di dunia yang kita pikirkan selalu yang di Samayim atau di surga, yaitu memikirkan Tuhan. Bagaimana setiap hari saya selalu cinta Tuhan, rindu Tuhan, sehingga kekhawatiran, kepahitan, kejengkelan, amarah, ketakutan, kebencian menjauh dari diri kita. Yang adanya sukacita, damai sejahtera, segala sesuatunya penuh dengan shalom. Makanya seringkali aneh orang Nasrani. Kenapa? Saat mau tamu ke orang bilang shalom, saat mau menyapa orang bilang shalom, tapi masih emosional. Nah, shalomnya di mana? Karena kata shalom itu artinya damai sejahtera. Kalau damai ya harus ucapannya damai. Kalau damai ucapannya juga harus damai. Kalau damai hatinya harus damai, saudara. Nah, inilah kita sering mengucapkan kata shalom, tapi kita belum mempraktekkan kata shalom. Kemudian saudara, cara investasi di Samayim. Bagaimana cara investasi di Samayim yang benar? Yang pertama adalah menjadi pelaku dafar Elohim. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar. Setiap kita mendengarkan dafar Elohim, kita lakukan dafar Elohim itu penuh dengan belas kasih.
apalagi situasi yang seperti ini. Bagaimana kita berbelas kasih sama orang? Saat kita berbelas kasih sama orang tidak perlu ditunjukkan atau orang, kita tidak perlu. Saya bersyukur Dula Yahweh sudah bisa memberkati orang, tapi saya terus terang tidak publikasikan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi dafar Elohim. Amin. Menjadi pelaku dafar Elohim. Jadi menjadi pelaku dafar itu menjadi pelaku betul-betul. Saya bukan hanya menjadi pendengar. Saya beri contoh, saudara. Ada 3 orang. Yang pertama adalah saat ada perampokan di Yeriko, yaitu imam. Imam adalah orang yang sering berkhotbah, menyampaikan dafar Elohim. Tapi saat ada orang dirampok di Yeriko, justru dia melewat dari seberang jalan. Kemudian lewatlah orang Lewi yang notabene juga pelayan Tuhan, mungkin melayani di altar. Tapi saat ada perampokan, dia juga menjauh. Tetapi saat ada orang Samaria yang mungkin tidak dianggap menjadi pelaku dafar, justru dia menjadi pelaku dafar Elohim. Dia turun dari hewan tunggangannya, dia balut luka-luka orangnya, kemudian naikkan ke hewan tunggangan si orang yang terkena rampok itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Justru yang punya hewan tunggangan dia harus jalan dan menuntun tunggangannya. Artinya mendahulukan kepentingan pelayanan, mendahulukan orang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Ini bentuk praktek pelayanan kasih, saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin saya dan saudara tidak bisa ketemu, tidak melihat, tapi dengan doa dan saling mendoakan itu suatu hal yang luar biasa. Pelayanan yang tidak kelihatan tetapi membawa dampak terobosan yang luar biasa. Amin. Jadi yang pertama, apa yang harus kita investasikan di Samayim? Yang pertama adalah, yang caranya adalah lakukan menjadi pelaku dafar Elohim. Yang kedua, lakukan kebaikan itu selagi ada kesempatan. Kalau kita ada kesempatan bisa berbuat baik kepada orang, lakukan. Jangan pernah tunda. Saudara yang dikasih, di dalam kitab Misle dikatakan, berikan hak kepada orang yang memang seharusnya dia menerima. Jangan pernah tunda, saudara. Karena mungkin orang itu memang sangat membutuhkan. Jadi artinya, saudara, lakukan kebaikan kepada orang sekali lagi kita masih bisa. Saat kita masih bisa menolong orang, berarti ada waktunya kita tidak bisa menolong orang. Contoh saat kita sudah sakit, kita terbaring dan bisa nggak berbuat apa. Apa yang mau bisa kita lakukan? Paling doa. Tapi selama kita masih bisa ketemu orang yang butuh bantuan, ketemu siapapun, ayo kita lakukan, saudara. Dikatakan lakukanlah kebaikan selagi masih ada kesempatan, mumpung dikasih kesempatan buat kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, berbuah jiwa-jiwa. Nah, investasi di Samayim itu berbuah jiwa-jiwa untuk kemuliaan apa? Yahweh besem Yeshua Mashiach. Artinya kita berbuah jiwa-jiwa, karena dengan kita memenangkan jiwa. Karena firman dafar Elohim katakan, jikalau ranting itu tidak berbuah maka akan dipotong. Artinya kita diajar Tuhan untuk berbuah. Nah, berbuah kita itu jiwa. Nah, jiwa-jiwa itu yang akan terikat di sana, yang membawa kita bisa investasi ada di sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita lakukan dafar Elohim ini sesuai dengan apa yang memang Tuhan sudah ajarkan. Bersyukur kita mengenal kebenaran Bapak Yahweh besem Yeshua Mashiach. Saatnya kita mendemonstrasikan, berlomba-lomba, berinvestasi di Samayim, di surga. Menaruh hati kita di Samayim, bukan di dunia ini. Buang jauh kepahitan kita, buang jauh kebencian kita, buang jauh kekhawatiran kita, buang jauh ketakutan kita. Tapi masukkan dalam hati kita suasana Samayim, yaitu adalah damai sejahtera, sukacita. Jadi yang ada dalam diri kita, lakukan itu. Dan saya yakin, saudara, waktunya tiba buat untuk kita sungguh-sungguh. Justru situasi seperti ini waktunya kita tersumpah, bertobat dengan sungguh-sungguh kembali kepada Bapak Yahweh. Ada pesan buat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bertobatlah selagi masih ada kesempatan, tapi jangan pernah terlambat. Bertobatlah, karena Bapak Yahweh itu senang dengan pertobatan. Artinya sudah dikasih oleh tidak ada kata terlambat. Kembali bertobat kepada Bapak Yahweh, tapi jangan pernah terlambat. Amin. Sekali lagi, tidak pernah ada kata terlambat kembali atau bertobat kepada Bapak Yahweh besem Yeshua Mashiach. Tetapi jangan pernah terlambat. Artinya sewaktu-waktu kita bertobat, memang sungguh-sungguh kembali kepada Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh akan buka tangan dan menerima kita dengan sukacita.
Tapi jangan sampai terlambat. Sudah detik-detik terakhir kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, baru mau bertobat, terlambat sudah. Makanya jangan pernah terlambat kita kembali kepada Bapa Yahweh. Sukses besar buat saya dan saudara. Bapa Yahweh beserta Yeshua Masih yang memberkati. Shalom Kopeng, Komando Penginjilan. Amin.